Salam saudara, kita masuk Abam episode 518. Dari pria usia 30 tahun, lajang. Salam Pak Erastus, saya sudah mengikuti pengajaran Bapak sejak tahun 2015. Saya tinggal di kota Cimahi, namun beberapa kali ikut ibadah onsite dan seminar Bapak di Gereja Rehoboth Mall, Arta Gading. Pengajaran Bapak mengubah cara pandang saya mengenai kekristenan, terutama bagaimana kita harus memiliki sikap terhadap Tuhan Yesus Kristus dan berfokus untuk pulang ke langit baru, bumi baru. Pak Eras, di waktu masa kuliah dulu saya sering dibully sama teman-teman kampus dikarenakan saya memiliki prestasi nilai akademik yang rendah. Tapi puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan saya bisa menyelesaikan kuliah S1 saya. Dan sekarang saya bekerja di bidang yang saya sukai, di bidang IT. Saya sekarang ingin menempuh pendidikan S2 jurusan MBA di Inggris. Saya sudah dapat offer letter namun sedang bergumul untuk berdoa untuk bisa dapat dananya, misalnya beasiswa. Jujur Pak, saya sebenarnya marah dan ada rasa dendam kepada teman-teman di kampus dulu, karena oknum teman-teman kampus saya dulu betul keterlaluan merendahkan saya. Dan saya ingin membuktikan bahwa saya bisa menempuh pendidikan lebih tinggi lagi di luar negeri demi meningkatkan nilai kompetensi saya yang berguna untuk karir saya di masa yang akan datang. Saya menyadari bahwa rasa dendam dan marah itu salah. Dan saya yakin Tuhan juga tidak suka akan hal itu. Tapi saya sulit sekali menghilangkan rasa marah itu kepada oknum teman-teman kampus saya dulu. Oke, ini termasuk dendam ya. Dan itu ada unsur kebencian. Dan yang jelas didorong oleh kesombongan. Kesombongan, dan Allah menentang orang sombong. Kamu harus menyadari bahwa sikap itu salah. Puji Tuhan kamu sudah sadar. Tapi kamu juga harus menyadari bahwa sikap itu berbahaya untuk hidupmu. Kalau kamu meningkatkan prestasimu karena Tuhan, baik makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Begitu firman Tuhan. Jadi kalau untuk melampiaskan dendam dan menunjukkan keberhasilanmu di mata teman-teman yang dulu merendahkan kamu, itu salah. Harus disadari, kau minta ampun dan minta maaf kepada Tuhan. Dan mulailah hari ini untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Saya appreciate, saya salut kamu jauh-jauh dari Cimahi datang mendengarkan khotbah onsite di Mall Arta Gading. Itu luar biasa. Saya melihat di sini kamu orang yang dikasih Tuhan, disayangi Tuhan. Satu kalimat kamu catat saya ngomong, kamu akan ditinggikan Tuhan. Kamu akan ditinggikan Tuhan. Tidak perlu meninggikan diri sendiri. Berjuanglah. Nah, untuk kuliah di luar negeri, bagus. Tapi kalaupun tidak, bisa di dalam negeri. Tidak harus ke luar negeri. Ya. Dan tidak harus mesti punya prestasi yang mencolok. Prestasi baru bisa membedakan dengan teman-temanmu dulu yang ternyata sekarang dibanding kamu gak ada apa-apanya. Tidak perlu harus begitu. Yang penting kamu memaksimalkan potensi untuk bisa efektif bagi pekerjaan Tuhan. Itu yang penting. Ya, itu yang penting. Kamu orang baik, lakukan apa yang menjadi bagianmu. Dan ingat, hidup kita singkat di dunia ini, kita harus hanya melayani Tuhan. Jangan lupa dengarkan .id, doa bersama dengan saya setiap hari jam 5, itu akan merubah hidupmu. Saya teruskan, bagaimana ya Pak supaya saya bisa membersihkan hati dan pikiran saya dari rasa dendam dan amarah itu pada teman-teman kampus saya, yaitu dengarkan khotbah saya, ikut doa terus bersama saya setiap pagi jam 5 dan doa pribadi, kamu akan bisa mengalahkan perasaan negatif itu. Karena saya ingin bisa berkuliah lagi di pendidikan yang tinggi dengan motivasi yang benar, bukan karena dendam. Bagus. Dan saya sudah menasihati kamu tadi. Saya juga minta bantuan doa juga dari Bapak untuk pendanaan kuliah S2 saya di UK. Saya sekarang sedang berpuasa dan berdoa untuk bisa dapat funding atau beasiswa karena saya sudah dapat
surat offer letter, surat tanda terima dari salah satu universitas di UK. Terima kasih, Pak. Kami serahkan Bapak pria ini di dalam tangan-Mu. Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Oke, puji Tuhan. Yang berikutnya dari ibu rumah tangga usia 33 tahun. Salam Pak Eras, saya mau menanyakan apakah sikap saya salah. Sebelumnya latar belakang saya sudah menikah 10 tahun dengan suami dan sudah punya anak satu laki-laki umur 8 tahun. Sejak menikah kami tinggal di rumah yang disediakan orang tua saya bersebelahan dengan rumah orang tua saya karena kami belum punya rumah sendiri. Tapi setiap weekend kami menginap di rumah mertua saya yang jaraknya 20 menit karena diwajibkan suami saya. Walaupun hujan gerimis, walaupun saya sedang hamil, walaupun tengah malam naik motor, kami wajib ke rumah mertua saya. Pernah saya mengatakan capek dan tidak mood mau pergi menginap, tapi suami saya menuduh saya mau memisahkan dia dari orang tuanya. Saya bingung siapa yang salah, apakah saya atau suami saya yang tidak wajar dengan kebiasaan ini ya Pak. Lalu sudah 6 tahun ini kami pindah keluar pulau karena suatu alasan dan kami hidup pas-pasan. Sudah 1 tahun ini ibu mertua saya menjadi janda dan suami saya memberikan uang setiap minggu dari penghasilannya sebagai driver online. Padahal mertua saya diwariskan uang dengan jumlah yang cukup besar, tapi dihabiskan untuk membangun villa dan menyekolahkan anak yang paling kecil ke Amerika. Kondisi suami dan saya masih menyewa kamar bulanan dan pekerjaan kami tidak ada yang menetap. Apakah tindakan ini bijak menurut Bapak dan sikap apa yang seharusnya saya lakukan menurut kondisi ini? Mohon sarannya. Yang pertama, seminggu sekali menginap di rumah mertua itu hal yang baik dan indah. Kalau kamu tidak menyukai, kamu ini tipe orang egois. Kamu tidak boleh begitu. Ya. Kalau saya menyarankan ya, jika orang tua tidak punya anak atau anaknya hanya saudara atau ini bukannya untuk kamu, untuk siapa saja. Tinggal dengan orang tua itu baik. Saya tidak tahu mengapa orang punya prinsip kalau sudah menikah keluar dari rumah orang tua. Kalau orang tua bisa ngurus dirinya sendiri, bagus. Jangan tinggal dengan orang tua udah mampu mandiri. Tapi kalau orang tua tidak punya siapa-siapa, harus ditemani. Tinggallah serumah dengan orang tua. Kenapa mesti harus keluar rumah? Kalau orang tua tidak punya siapa-siapa, orang tua masih punya kita dan dia bisa lihat cucu-cucu, tinggallah dengan suami. Tinggallah dengan keluarga, dengan suami atau istri, dengan orang tua dari suami, orang tua dari istri. Jaraknya 20 menit. 20 menit ini tidak jauh. Mestinya kamu tidak boleh marah waktu itu, tapi sudah lewat ya. Dan sekarang suamimu driver online, kamu pas-pasan, dia malah mengirim uang kepada orang tua. Saran saya kamu diam. Jangan bicara. Saya melihat kamu punya karakter kurang baik. Karakter kamu kurang baik. Kamu bukan orang jahat, betul. Tapi kamu kurang belum punya hati yang luas untuk rela berkorban seperti anggur tercurah, roti yang terpecah. Coba kamu diam. Suamimu bisa membantu orang tuanya. Yang penting kau bisa makan dari hari ke hari walaupun itu pas-pasan, kamu di kos. Tuhan akan membalas kamu berlipat kali ganda. Belajar ya. Adapun kalau orang tuanya membangun villa, menyekolahkan anak ke luar negeri, udah kamu tidak usah urusi itu. Suamimu sedang membalas kebaikan orang tua, biar dia lakukan. Sampai menjadi driver online. Oke. Ya, diam. Yang penting kau bisa hidup, cukup makan dan minum ada tiap hari. Kamu juga punya anak bisa sekolah, pas-pasan bahkan mungkin susah. Tapi kamu memberkati orang tua dari suamimu. Tidak apa-apa. Ikuti nasihat saya, kamu tidak akan menjadi miskin dan dipermalukan. Ya jangan egois, ya. Jangan pakai perhitungan pikiran manusia, tapi memiliki pikiran perasaan Kristus.
Ikuti terus khotbah saya di Truth ID dan ikut doa pagi jam 5, nanti kamu akan mengerti apa yang baik yang harus kamu lakukan. Oke. Ibu rumah tangga usia 50 tahun, 2 perempuan anaknya usia 17 dan 13 tahun. Yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana menghadapi suami yang kalau marah selalu berkata kasar dan kotor kepada saya dan anak-anak? Sepertinya hal itu sudah menjadi habit dalam keluarga besarnya. Jawaban saya cukup satu, diam. Jangan diladenin. 2, sikap suami setiap ada masalah tidak pernah diselesaikan, hanya mendiamkan saja. Mau itu salah saya atau salah dia. Saya yang harus selalu mengalah dan mengajak duluan bicara. Lakukan terus hal ini. Karena akan berakhir suatu saat. Sampai saat di mana Tuhan akan bertindak. Orang yang mengalah tidak kalah. Orang yang mengalah itu akan dibuat menang. Kamu bisa disalahkan tapi kamu nggak bisa dikalahkan. Oke. Ketiga, saya merasa suami saya bukan seorang imam dalam keluarga. Sikapnya dan kata-katanya selalu kasar dan kotor. Setiap ada masalah di luar seperti masalah anak-anak di sekolah, dia selalu menyuruh saya yang maju untuk menyelesaikan. Sedangkan kalau ada masalah di rumah, dia hanya mendiamkan saya dan anak-anak. Dia hanya asik di kamarnya nonton TV. Kami seperti dianggap tidak ada. Dia hanya mensupport kami dalam bentuk uang. Berapapun yang kami butuhkan selalu dipenuhi, tapi kebutuhan rohani kami tidak pernah dipenuhi. Sudah diam saja. Untung kamu masih dapat duit. Tidak sedikit ibu-ibu yang duit tidak dapat, pemenuhan kebutuhan rohani juga nggak dapat. Ya, kamu syukur masih dapat duit, terima saja. Ya, jangan menuntut. Karena suamimu pria yang tidak bisa dituntut. Jiwanya belum utuh. Jadi percuma kamu nuntut dia. Apa yang harus saya lakukan menghadapi suami seperti ini yang menurut saya seperti anak kecil walaupun usianya sudah 50 tahun. Dari bahasa kamu ini tipe nuntut. Jangan nuntut lagi. Udah, diam dan terima. Jalani hari hidupmu dan membesarkan 2 anak gadismu untuk menjadi orang-orang yang sukses. Ya. Suami suka ngambek, egois, tidak mau minta maaf kalau salah, tidak bisa bilang terima kasih untuk menghormati pasangan dan anak-anak, tapi bisa berteori tanpa memberikan teladan. Ya sudah, memang begitu manusianya. Kamu jangan nuntut. Ingat, jangan menuntut. Diamkan saja. Penuhi hari hidupmu dengan berjalan bersama Tuhan dan bimbing anak-anak gadismu untuk menjadi orang-orang yang suatu hari bisa sukses atau berhasil untuk kemuliaan Allah. Semakin kamu menuntut, semakin kamu sakit. Dan pria seperti suamimu itu tidak bisa dituntut. Percuma. Oke? Cukup. Salam Pak Eras, pertanyaan keempat. Saya mau bertanya sebelumnya, saya sakit, tapi bukan sakit medis. Saya datang ke pendeta yang sebelumnya tahun 2018 mendoakan saya dan tahun 2021 penyakit itu kambuh lagi. Yang mana saya seperti mau gila, ketakutan dan mimpi buruk. Waktu saya didoakan, saya manifestasi. Dan dalam pelayanan itu, kalau kita didoakan pakai media jadi manifestasi itu, segala sesuatu yang terjadi pada saya masuk yang jadi media itu. Ini nggak jelas. Waktu saya doakan manifestasi itu jelas. Dan dalam pelayanan itu kalau kita didoakan pakai media, jadi yang manifestasi itu segala sesuatu yang terjadi pada saya masuk ke yang jadi media itu. Waduh. Oke, seiring berjalannya waktu saya pun terlibat dalam pelayanan itu, pelepasan. Ada medianya ya. Saya tidak tahu medianya apa. Setiap ada didoakan pasti saya manifest dan sendawa sampai muntah. Katanya itu mengeluarkan racun atau roh atau penyakitnya yang didoakan itu. Oh, jadi kamu jadi media. Orang didoakan, kamu yang muntah. Itu kan ya. Setahun saya ikut pelayanan itu dan sekarang saya jadi bimbang karena ada yang mengatakan itu pelayanan sesat atau dukun Kristen. Dan sampai sekarang pun saya masih mengalami perasaan yang kadang-kadang saya merasa sangat tidak baik dan masih kadang mimpi buruk. Mohon penjelasannya ya Pak Pendeta Erastus.
apakah pelayanan itu sesat atau bagaimana. Oke, saya tidak bisa menilai karena saya tidak tahu bentuk pelayanannya secara lengkap. Tetapi kalau pelayanan itu melalui media, artinya seorang diusir lalu orang seperti kamu yang jadi sendawa, muntah, itu tidak benar. Tidak benar. Pelayanan pelepasan saya lakukan sampai hari ini. Saya lepaskan orang itu yang mesti muntah, sendawa, dan lain-lain. Bukan orang lain. Jadi tidak ada media. Nah, saya khawatir sebenarnya kamu belum bersih. Kau masih mimpi buruk, kamu masih ada manifestasi. Sebab kalau orang benar-benar telah dilepaskan, itu tidak ada. Mimpi buruk itu lenyap. Dia tidak lagi sendawa muntah-muntah lagi. Tidak ada. Jadi saya kira kamu mesti dilayani lagi dengan baik. Adapun bentuk pelayanan yang tadi pakai media, menurut saya tidak benar. Ya, kamu harus dilayani pribadi, pelayanan pelepasan, dan kamu jangan ikut pelayanan pelepasan sebelum kamu sendiri beres. Ya, sebelum kamu sendiri beres jangan masuk pelayanan pelepasan. Kamu sendiri dibersihkan dulu. Oke, cukup. Pertanyaan berikut. Shalom. Saya sekarang memiliki relationship dengan laki-laki yang sebenarnya sudah beristri. Jadi ini wanita yang nanya. Tapi ketika bertemu saya 7 tahun lalu, mereka sudah pisah rumah 1 atau 2 tahun. Dan dulu istrinya bahkan sudah mengklaim sedang proses cerai. Jadi saya pun memutuskan tidak apa-apa berjalan hubungan dengan dia karena saya lihat dia bisa menyayangi orang tua saya. Saya akhirnya memiliki anak yang sekarang berumur 6 tahun. Hubungan kami sempat kandas saat putra kami baru lahir karena ternyata istrinya memohon maaf ke mertua saya saat dia tahu saya melahirkan anak dari suaminya dan direstui mamanya awalnya. Karena dulu ketika mereka bertengkar, sang istri sering sekali mengusir bahkan memukul sang suami ini. Tetapi ketika dia mohon maaf, namanya seorang ibu pasti dia tergerak hatinya, tidak ingin melihat pernikahan anaknya kandas begitu saja. Apalagi sudah ada kehadiran cucu pertama yang begitu dia sayangi, sudah berumur 6 tahun yang saat itu. Dan mertua saya akhirnya bilang ke saya bahwa saya harus merelakan, nanti saya akan dapat jodoh yang baik. Oh, maka saya pelan-pelan langsung menjauh dan membawa anak saya pergi. Saya besarkan sendiri dengan persetujuan saya sendiri. Jadi laki-laki itu diizinkan oleh mamanya nikah dengan wanita ini. Tapi satu kali istri yang dulu minta maaf dan mama dari suami ini minta supaya kamu wanita, kamu ya bawa anak pergi gitu ya. Tapi ternyata si istri mohon maaf hanya untuk minta dibiayai bulanan dan uang gedung sekolah anak. Dan si papinya anak saya ini ternyata tidak balikan dan bahkan saya dengar kabar setelah anak saya berumur 3 tahun dia mencari anaknya untuk tinggal bersama dia karena kesepian sekali. Lalu setelah sering anak saya menginap dengan papinya. Oh, tapi ternyata si laki-laki tidak menikah dengan wanita dulu. Ya, tidak balikan. Dan saya dengar kabar setelah anak saya berumur 3 tahun dia mencari anak ini untuk tinggal bersama karena kesepian. Lalu setelah sering anaknya dengan wanita itu, dengan pria itu sering dibawa nginap. 6 bulan kemudian saya kembali menjalin relationship dengan dia karena dia janjikan akan mengurus perceraian dengan istri yang lama. Sebenarnya saya tidak sama sekali membenarkan perceraian, Pak. Tapi sebelum saya kembali dengan dia, saya bahkan sudah bicara dengan sang istri untuk diterima kembali dan memaafkan. Ini perempuan ketemu perempuan ini. Bahkan saya akan menjauh benar-benar menghilang asal jangan ditelantarkan papinya anak saya ini. Tapi ternyata sang istri yang lama tidak mau kembali dan hanya mau tanggung jawab biaya saja dari pria ini. Jadi sudah beberapa tahun kami kembali bersama ini untuk hubungan badan. Saya memang sudah mencoba untuk menyucikan diri supaya saya tidak dijadikan sebagai bahan pelampiasan seksnya. Beliau saja dan dia mengerti, tapi terkadang kami sudah suka terlepas kilaf dan masih suka melakukan sebulan mungkin ada 1 kali. Saya harus bagaimana ya Pak?
Sebenarnya sekarang sang istri mau melakukan perceraian dengan perjanjian hak asuh anak ke dia. Dan ada jumlah bulanan yang dia minta menurut kami terlalu besar. Karena kami saja bukan yang berlebihan. Jadi saya bilang saja saya tidak mau bantu urus. Jadi saya bilang saya tidak mau bantu urus. Kalau mereka mau cerai ya harus mereka berdua yang urus sendiri. Jangan libatkan saya untuk urus. Mungkin sang istri tahu bahwa saya yang selama ini kerja untuk menghidupkan keluarga. Apakah saya harus meninggalkan papinya anak saya dan hidup menjauh dari dia? Saya memang merencanakan untuk hidup di luar dengan anak saya saja berdua. Tapi itu akan sangat sulit ketika anak hanya dibesarkan oleh single parent. Saya stop dulu ya. Tidak terlalu sulit. Daripada bersama dengan bapak yang tidak baik. Nah, saya tidak tahu bapaknya ini, papinya ini baik tidak. Yang masih terikat pernikahan dengan wanita lain. Sekarang saya bingung Pak Erastus apa yang harus saya perbuat. Saya berharap bisa berbicara langsung dengan Pak Eras untuk menceritakan detail hal awal bertemunya. Karena sekarang umur saya baru mau 30 tahun. Aduh kasihan nak kamu. Saya perlu arahan. Saya tidak mau telat dewasa. Baik, kamu akan dihubungi. Tapi sebelum dihubungi saya beritahu, misah dulu dengan pria ini. Mutlak, kamu tidak boleh kumpul dulu. Ya, kamu wanita baik-baik sebenarnya dan kamu lumayan cantik. Ya, wanita istri pertama pria ini memang galak, egois, hanya cari keuntungan. Dan memang laki-laki itu diperlakukan kurang sopan atau kurang santun oleh istrinya. Tapi sementara ini jangan hubungan dengan pria itu dulu. Ya, sampai dia menyelesaikan masalahnya. Setelah itu barulah nanti kita lihat perkembangannya. Ya. Oke, saya kira hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kamu akan dihubungi. Karena ada hal-hal yang kamu mau ceritakan yang sekarang tidak bisa diungkapkan dalam tulisan. Tapi yang jelas kamu jangan hubungan dulu dengan pria itu. Dia istri orang. Kamu sudah salah melangkah. Jangan salah melangkah lagi. Ya. Kamu mungkin ada kebutuhan biologis tapi jangan berbuat dosa. Ya. Jaga jarak dulu dengan pria itu biar dia menyelesaikan masalahnya. Oke. Saya kira jawaban saya itu dulu. Baik, saya akan baca lagi pertanyaan berikut nomor 6, yang ke-6 ya. Janda usia 56 tahun. Salam Pak Era, saya bekerja saat ini di perusahaan dengan gaji UMR dan tidak tetap. Punya seorang anak perempuan berumur 30 tahun. Dari umur 5 tahun anak saya sudah kehilangan papanya dan saya tidak menikah lagi. Saya membesarkan anak saya sendiri saat itu sampai anak saya bisa kuliah di Cina. Wah, hebat ibu ini. Tidak menikah, bekerja, dan membesarkan anak. Setelah lulus, anak saya bekerja di perusahaan otomotif, berkenalan dengan seorang pria dari game online. Pria tersebut tinggal di satu tempat di Sumatera, bekerja sebagai tengkulak sawit. Pria tersebut datang ke Jakarta bertemu dengan anak saya. Saya tidak setuju karena tidak seiman dan jauh. Tapi anak saya telah dihamili. Tapi anak saya telah dihamili, jadi harus menikah. Tidak harus menikah. Hamil ya sudah, ambil anakmu dan ambil cucumu. Anak saya dinikahkan secara Buddha. Karena kondisi sawit tidak baik, truknya dijual dan uangnya habis untuk bayar hutang dan sekarang menganggur, tidak ada penghasilan. Keluarga pria tersebut mengatai kalau anak saya pembawa sial. Nikahkan anak saya, usahanya merosot dan bangkrut. Pernikahan mereka mendapat 2 orang anak. Satu berumur 4 tahun dan satu lagi mau masuk sekolah. Yang kedua berumur 11 bulan. Sekarang untuk beli susu anaknya dan beras mereka minta kepada saya. Kalau saya tidak kirim, uang mereka tidak bisa beli beras dan susu. Saya sudah sarankan untuk usaha cari kerja jadi sopir atau kerja di pabrik. Tapi mantu saya malas tidak mau usaha. Tidak mau usaha cari kerja sedangkan anak saya tidak tahu harus apa. Harus usaha apa. Karena di sana kampung yang
Jaraknya rumahnya berjauhan. Pak Eras, apakah boleh saya tarik pulang anak saya bekerja di Jakarta dengan membawa anaknya? Karena setiap mereka bertengkar, anak saya nangis-nangis minta dijemput pulang. Dan suaminya juga bilang, pulang aja ke mamamu. Saya berat kalau harus terus membantu mereka. Saran saya, kamu tarik anakmu pulang. Dan kalau suami itu baik, dia akan datang ke Jakarta. Tapi kalau tidak, lupakan. Daripada cucumu dibesarkan oleh pria yang rusak, yang manner dan mentalnya buruk. Tarik, bawa pulang ke Jakarta, anak dan cucumu. Makan gak makan, ngumpul. Oke? Mangan orang mangan, kumpul. Tarik anakmu. Oke, itu jawaban saya. Dari seorang pria usia 38 tahun. Salam Pak Pendeta, Pak saya mau tanyakan, apakah boleh kita makan saji bagi orang yang sudah meninggal atau upacara ritual lain, Pak? Soalnya di banyak keluarga saya yang sampai sekarang masih percaya kepada para leluhur yang sudah meninggal, dan biasanya kalau ada orang yang sudah meninggal, ya biasa mengenang kembali orang yang sudah meninggal, dan mereka akan buat acara syukuran 6 bulan dan 1 tahun. Dan mereka akan mengundang orang-orang untuk ikut dalam acara tersebut. Pak, apakah boleh saya ikutan dalam acara tersebut? Oke. Kalau itu menyangkut keluarga besar dan kamu bagiannya, ikut saja tanpa tanpa harus terlibat di dalam seremonial. Kalau itu tidak bisa dihindari. Tapi saran saya, hindari makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, hindari. Lalu jangan ikut seremonial jika memungkinkan. Jika tidak bisa memungkinkan, hadir tanpa ikut terlibat dalam acara seremonial. Ikutan saja, hatimu terarah ke Tuhan. Tetapi untuk makan makanan yang dipersembahkan berhala, lebih baik kamu hindari. Sebenarnya tidak masalah, nggak ada berhala kata Paulus. Makan saja apa yang dihidangkan. Tetapi jika itu membuat kamu tidak sejahtera, karena saya merasa kamu tidak sejahtera, jadi nggak usah dimakan. Ya, nggak usah dimakan. Saya kira itu saja yang saya mau sampaikan di episode ini 518. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.